Halo Sobat Kontur, kembali lagi di Si Kontur, Siniar Kontur. Jadi di episode kali ini, Si Kontur akan mengangkat tema tentang PIMNAS. Jadi pada PIMNAS tahun 2022 ini, UMS berkesempatan untuk mengirimkan kontingannya untuk bersaing di PIMNAS. Yaitu di sini udah ada Aulia Firda Salsabila sebagai salah satu peserta PIMNAS yang mewakili UMS dan satu-satunya dari UMS di tahun ini. Halo Aul. Halo. Ya. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah. Gimana nih Mas dengan Mas Widi ya nih. Mas Widi gimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Agak ambiar dikit. Gak apa. Dengar kamu udah lolos PIMNAS jadi semangat lagi nih. Buat ambis lagi. Alhamdulillah. Ya walaupun di semester 7 ya kan. Di semester 7 kita yang udah pernah berusaha gitu ya, dulunya pernah ikut PKM walaupun gak lolos. Tapi tetap ada ambisi lah untuk ngajarin adik-adiknya. Oh ya, kemarin kamu kan lolos PIMNAS nih, itu kapan ya? Lolos PIMNAS tahun Ya. 2022 kebetulan. Kebetulan ini PIMNAS yang ke-35 dan diadakannya di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah Malang. Temennya UMS tuh. Yes, masih saudaraan itu. Masih saudaraan. Gimana tuh ceritanya kok bisa sih kamu lolos PIMNAS dari awal nih? Jadi awalnya itu kan ini aku diajak sama temanku dari biologi, terus diajak tuh buat PKM bareng gitu. Nah kebetulan dari mereka itu dari mahasiswa teknik kimia gitu, karena produk yang mereka buat itu juga berhubungan dengan proses-proses kimia kayak gitu. Terus akhirnya aku join di situ. Nah, yaudah langsung kita buat bareng-bareng itu proposalnya. Habis itu kita ajukan ke tingkat univ, mungkin nanti ada revisi-revisi dari reviewer universitas, terus sampailah akhirnya dapat akun Simbel Mawar. Nah, kemudian kami upload itu proposalnya ke akun Simbel Mawar, terus nanti akan ada proses seleksi dari Dikti. Nah, dari Kemendikbuddikti itu nanti dipilih proposal mana yang pantas untuk mendapatkan pendanaan seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan berlanjut pencairan pendanaan, kemudian kami membuat produknya karena di sini kebetulan PKM-nya itu PKMK, kewirausahaan. Jadi untuk luaran wajibnya itu ada laporan akhir, ada juga laporan kemajuan, dan yang pasti produknya sendiri. Dan kami buat itu produknya. Setelah itu diadakan PKP 2. PKP 2 itu penilaian kemajuan. Jadi setelah dananya itu cair, kita buat produknya, kemudian kita mulai untuk menjalankan jadwal-jadwal yang sudah ditulis di proposal lagi. Kemudian kita melakukan presentasi untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Setelah itu akan diadakan penilaian dari Dewan Juri. Nah, jadi pas presentasi itu nanti kita bakal ditanya-tanya gitu sama Dewan Juri. Kemudian nanti akan ada penilaian yang mana yang kiranya tuh berpotensi dan berhak gitu lolos PIMNAS. Dan alhamdulillahnya kemarin itu dari UMS tim kami lolos gitu. Alhamdulillahnya. Itu. Oh ya, itu siapa aja ya? Tadi katanya ada yang dari biologi. Nah, yang di biologi itu ada M. Galih Wicaksono sebagai ketuanya, kemudian ada Eriza,
kemudian juga ada kus alam dinas, dan juga ada yang dari gizi itu namanya luk-luk gitu. Oh gitu. Ya, jadi untuk PKMK dari kelompokku sendiri itu ada dari 3 prodi gitu, menggabungkan dari 3 prodi seperti itu. Oh, jadi kamu sendiri nih yang dari teknik kimia ya? Iya, bener banget. Oh iya, kenapa yang diangkat itu PKMK? Kenapa Nah, nggak itu penelitian lain? Kenapa nggak PKM penelitian atau mungkin karya cipta atau yang lain? Kenapa kewirausahaan? Nah, untuk itu sebenarnya ide pertama itu dari ketuanya. Nah, selain itu kita juga ingin untuk belajar berbisnis gitu ya, berbisnis, berwirausaha kayak gitu. Jadi kita memang mengangkat PKM kewirausahaan gitu. Mungkin nanti karena mereka juga ini anggotanya ada yang masih 2020 ya, itu juga mungkin akan berencana mengikuti PKM yang lain gitu. Oh, Ya, benar sekali. Karena di PKM sendiri itu kan ada banyak bidang ya, ada 8 bidang dan juga ada PKM GFK juga yang tentunya kekinian gitu. Kan GFK itu dia tuh PKM-nya itu tentang membuat video yang video itu mengandung tujuan mulia dan bisa mendidik seperti itu, dan tentunya kreatif. oh iya, di VK ya kan? Aku lupa sih namanya, karena sering berubah-ubah tuh tiap tahun. Terus yang kamu angkat itu apa ya? PKM yang kamu angkat? Untuk PKM yang aku angkat sendiri itu judulnya itu hidrolisa tempe dengan bromelin ekstrak nanas sebagai inovasi MSG organik. Nah, untuk alasannya sendiri mengapa kelompok kami mengambil produk MSG, karena sekarang ini kan MSG yang komersil itu masih banyak yang mengandung bahan pengawet yang sintetis gitu. Nah, untuk itu tim kami berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan itu semua, karena kalau yang mengandung sintetis itu kan kurang sehat ya. Jadi kami berusaha untuk membuat MSG organik yang tidak mengandung bahan pengawet sintetis seperti itu. Jadi lebih mendukung untuk pola hidup sehat gitu. Oh, jadi alasannya itu karena MSG yang banyak beredar gitu di pasaran itu banyak pengawet, dan ini yang menjadi latar belakang kenapa tim kalian itu ngangkat MSG organik ini ya. Oh iya, tadi kan bilang hidrolisa tempe ya. Itu maksudnya apa sih? Kita kok anak teknik awam ya. Jadi hidrolisa tempe sendiri itu kan merupakan pemecahan dari komponen protein itu menjadi asam amino, di mana nanti ketika asam amino itu direaksikan dengan garam, air seperti itu akan menimbulkan rasa umami. Nah, kalau produk kami itu kan menggunakan nanas. Di dalam nanas sendiri itu mengandung enzim bromelin tersebut. Nah, di mana enzim bromelin itu yang akan memecah protein dari tempe tersebut. Nah, dari protein itu nanti akan terpecah menjadi hidrolisa tempe, di mana hidrolisa tempe itu merupakan komponen protein yang lebih kecil atau sering disebut asam amino, dan di dalam asam amino itu mengandung asam glutamat seperti itu. Jadi asam glutamatnya nanti ketika itu direaksikan dengan NaCl dan air akan menimbulkan rasa umami gitu. Oh gitu. Jadi bahan utamanya itu dari tempe, terus dipecah dengan bromelin nanas tadi itu ya, gitu ya? Ya, betul sekali. Ya, aku anak sipil agak-agak, waduh gimana ya? Udah lupa pelajaran kayak gitu, fisika terus.
Oh ya, Karena di situ buatnya beton terus Oh, sama iya. jembatan. beton terus ya. Oh ya, terus hasil dari PKM ini ada apa ya? Produk apa? Oh ya, Gimana? untuk hasilnya itu tentu ada produk kami sendiri, yang nama mereknya itu kami memilih nama Baharat, di mana nama Baharat itu diambil dari bahasa Turki yang berarti menyedapkan gitu. Jadi intinya itu produk kami ini sebagai penyedap alami seperti itu. Nah, selain produk, untuk luarannya sendiri juga ada laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, dan ada juga luaran tambahan. Itu ada artikel ilmiah seperti itu, di mana dari artikel ilmiah ini itu tuh bisa buat mengangkat prestasi kita juga, karena publikasi ya, itu publikasinya ada yang inter, ada yang nasional kayak gitu. Jadi selain belajar untuk berbisnis, kita juga belajar untuk menyusun artikel ilmiah gitu. Oke. Terus kira-kira nih dari produkmu ini nanti ada bentuk follow up-nya nggak? Ada tindak lanjutnya nggak? Kan setelah lolos PIMNAS, terus kamu juga udah bikin produknya. Nah, nanti itu dari ini tuh apakah hanya akan berhenti di sini aja, atau nanti mungkin akan ada jalan lain? Mungkin kamu beneran bakal menseriusin ini atau gimana? Keberlanjutannya itu dari kelompok itu kemarin itu udah mengurus untuk izin NIB, nomor NIB itu, terus kemudian juga udah on progress untuk sertifikat halalnya. Kemudian untuk ini PIRT juga agar mereknya itu legal kan ya, karena ini produk kan. Kemudian nanti akan juga diikutkan ke lomba untuk kayak lomba KPMI kalau dulu, kalau sekarang itu namanya itu apa ya, P2 apa gitu. Nah, itu lombanya itu juga lomba wirausaha, tapi di situ itu kita usahanya itu sudah berjalan gitu. Jadi untuk mengembangkan agar kita tuh bisa usahanya tuh berkembang lebih lanjut gitu. Jadi rencananya kayak gitu. Selain ngurus sertifikasi, sama ada rencana untuk dilombakan lagi ya? Menarik. Iya, benar sekali. Karena masih ini kan PKM-nya juga kewirausahaan, dan kebetulan juga ada dari Dikti itu selain lomba PKM itu juga ada lomba kewirausahaan yang lain. Kayak kemarin itu juga ada KMI yang dimana itu dari UMS juga lolos kan itu ya, ke Malang juga seperti itu. Ini buat anak teknik nih, dicontoh. Jadi ada semangat buat ikut lomba, harumkan nama UMS. Meskipun sudah semester tua. Kita semester tua nanti ngajarin yang kecil-kecil aja, yang adik-adik kita aja. Kita ajarin. Biar regenerasi. Benar-benar. Jadi ilmunya tuh jadi amal jariah gitu kan, nggak stuck di kamunya aja. Kamu juga bisa kok bagi-bagi ke anak teknik. Oh ya, terus ada nggak nih tips and trick buat PKM-nya bisa sampai PIMNAS? Mana tahu ada jurus jitunya gitu kan? Atau ada amalan-amalan khusus? Gimana nih? Oke. Yang pertama yang pertama dan utama itu yang itu ya
usaha dan doa tentunya. Tapi di samping itu, kalau ini teman-teman mau buat PKM itu, yang pertama nih siapin untuk judulnya itu yang benar-benar wow gitu, dan yang bisa ada sekarang ini gitu. Kemudian untuk tujuannya itu juga harus dipertimbangkan. Ketika mengambil ide ini, itu tujuannya itu apa gitu. Jadi harus ada tujuan mulianya gitu, agar tidak sia-sia gitu ya. Kemudian ini kelompok, untuk kelompok itu pastikan memilih orang-orang yang bisa diajak kerjasama, terus gak hilang-hilangan, dan yang penting itu ketika dalam sebuah tim itu harus terbuka, harus bisa jujur gitu. Nah, nanti menjadi satu tim dari awal sampai akhir. Mungkin di awal-awal ketika penyusunan itu nggak terasa gitu. Ketika kalian sudah mulai lolos didanai, itu akan benar-benar mulai kerasa gitu pentingnya untuk teamwork sendiri gitu. Makanya ketika tim itu sudah nggak bisa bekerja sama, antara satu dan satunya itu sudah nggak ada untuk cobaan gitu ya, cobaan yang berat itu ketika kita itu sudah didanai, apalagi lolos PIMNAS, karena itu benar-benar tekanannya sangat besar begitu di situ gitu. Jadi harus benar-benar kerja sama, timnya itu harus benar-benar dijaga kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Oke, ada usaha dan doa ya pastinya ya. Nah, kalau usaha tanpa doa itu sama aja dengan sia-sia. Oke, terus last but not least, bisa nggak kamu kasih semacam motivasi nih buat anak-anak teknik yang mungkin di tahun depan, berarti ya di tahun depan ikut PKM, bisa nggak kamu kasih motivasi buat kami biar kami itu tetap semangat untuk mengejar PIMNAS di tahun 2023? Ya, motivasinya apa ya? Pokoknya semangat kalian untuk buat PKM nih, untuk anak-anak teknik ya, yang ada mungkin mata kuliah penelitian. Nah, itu mungkin bisa ini misalnya dibimbing gitu buat PKM. Jadi buat PKM sekaligus buat tugas penelitian, kan seru tuh. Nah, jadi kayak gitu sih, semangat aja. Pokoknya nanti kalau kalian lolos PIMNAS itu nanti ada jalan-jalannya kok. Dan terus nanti juga akan dapat. Oke, makasih motivasinya. Makasih juga udah. Dari Bakmala itu akan menyediakan fasilitas yang gratis jaket, gratis paman safari. Oke. Oh ya, katanya kalau misalnya di univ lain ya, setauku ya, di univ lain itu kalau misalnya lolos PIMNAS itu bisa rekognisi skripsi ya. Tapi kalau di UMS kayak gimana? Kamu ada dikasih tahu nggak? Nah, ini nih yang paling menarik ya, dari kemarin tuh dibahasnya juga ini salah satu benefit dari PKM sendiri. Tapi meskipun demikian, itu perlu dikonfirmasi kembali kepada WD3 dan prodinya masing-masing seperti itu. Kalau untuk yang kemarin itu untuk prodi biologi, kemudian kesehatan kayak gitu, FKIP kesehatan itu bisa untuk konverskripsi gitu. Nah, untuk di teknik sendiri itu
ada beberapa mungkin yang bisa, tapi ada juga beberapa yang nggak bisa. Contohnya kayak di teknik kimia, karena di teknik kimia itu skripsinya perancangan pabrik. Halo, Aul. Ya, Tadi sorry, tadi kayaknya sinyalnya agak putus-putus. Tadi sampai di kimia itu perancangan pabrik. Selanjutnya apa ya? Nah, kalau di kimia itu karena skripsinya perancangan pabrik ya, jadi itu nggak bisa mengkonversi untuk PKM-nya. Kalau untuk di kimia itu bisa kalian, tapi jangan patah semangat ya. Kalau di kimia itu bisa mengkonversi untuk mata kuliah untuk mata kuliah penelitian, tugas penelitian, asalkan kalian mengambil untuk skim PKM-nya itu PKM RE. Jadi kalau kalian mengambil skim PKM RE itu insya Allah nanti bisa mengkonvert untuk penelitiannya, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi nggak selamanya bakal bisa ya. Soalnya kalau di Univers tahu tuh ada yang bisa gitu. Plus minus bisa dikonversi. Iya, benar sekali. Tapi ada juga beberapa univ yang memang itu tergantung prodinya, Mas. Jadi kayak kemarin ada kenalan juga itu dari Universitas Jember dari prodi pertanian. Mereka juga tidak bisa mengkonvert gitu. Oh gitu. Tapi ya usah patah semangat ya teman-teman ya. Iya, pasti ada lah. Ada benefitnya sendiri lah nanti. Pasti ada benefitnya Itu sendiri. pengalamannya. Pengalamannya, teman-teman barunya, jalan-jalannya. Siapa tahu nemu jodoh juga. Oh iya, siapa tahu nemu jodoh juga ya. Jodohku bertemu di Pimnas. Sekali. Oke deh, makasih atas apa ya ngobrol-ngobrolnya malam ini. Ya, semoga para pendengar setia si Kontur bisa sedikit termotivasi ya buat ikut PKM lagi di tahun depan. Jangan semangat, jangan patah semangat. Tetap terus berusaha. Ingat tadi ada tips and triknya, ada usaha, terus ada judulnya yang harus menarik, terus cari kelompoknya jangan hilang-hilangan. Itu teman-teman. Oke, makasih ya Mbak Aul udah mau bagi-bagi malam ini. Oke. Untuk si Kontur yang akan datang mungkin nggak di prodi ini lagi karena ini adalah episode terakhir. Jadi tetap nantikan si Kontur di periode LPM yang akan datang di tahun 2023. Jadi teman-teman tetap setia aja untuk terus ngikutin LPM Kontur. Oke, Al udah selesai. Oke, alhamdulillah. Closingnya itu sebenarnya ada di terpisah segmennya. Cuman ini buat apa ya, bridging aja. Oh ya, kamu kenal sama si anak-anak biologi itu dari mana? Aku kan ikut himpunan mahasiswa prestasi ya. Oh, Himapres. Kenapa nggak spill aja tadi ya? Ada. Ya, jadi aku juga anggota. Aku kan periode kemarin kan jadi ini sekretaris bidang riset itu kan, risetnya Himapres. Terus kenal lah sama Mbak Eriza itu yang dari biologi. Ya udah, langsung diajak gitu. Himapres ya. Setahuku lagi ada pembukaan daftar. Nah, aku ada Filmapres kan, ada Filmapres. Cuman di prodiku agak telat nih ngasih taunya nih. Telat banget. Parah. Tapi ini sih dari teknik itu memang apa ya, agak infonya itu seleksinya itu memang suka telat gitu.
yang dari FKIP udah kemarin-kemarin, terus yang dari kesehatan pun juga udah kemarin-kemarin, udah selesai gitu. Emang teman. Oke, jadi kamu sekarang semester ini tinggal skripsi doang lah ya? Iya, terus sekali. Jadi semester depan wisudanya bulan berapa nih? Nggak tahu ya. Pengennya skripsinya 3 bulan selesai. Di situ emang nggak ada kayak KP gitu tau? KP-nya udah selesai ya Bu. Cuman KP-nya kan beda. Kalau di kimia KP terus seminar KP kan? Nah kalau di sipil enggak. Sipil ya udah KP nanti jadi laporan. Terus kalau skripsinya ya udah itu bisa penelitian, bisa perancangan, beda lagi. Gitu. Kalau aku kemarin KP, seminar KP, terus buat berita acara juga. Terus langsung dapet, tapi habis itu langsung dapet nilai sih enaknya, jadi udah lega gitu. Oh kamu sama Nabil ya di mana? Blora? Di Cepu. Oh iya Cepu. Cuma aku sama Nabil beda kelompok. Oh beda kelompok. Kamu kelompoknya sama Yolanda? Cuma berdua lagi. Oh, cuma berdua? Iya, cewek-cewek. Bedanya gimana sih? Kalau kan satu tempat tapi beda kelompok, itu bedanya gimana ya? Iya, karena beda kelompok jadi otomatis beda tugas khusus, terus beda juga pemimpin lapangan. Oh, tugas khusus gitu. Terus nanti dari hasil KP-mu itu diangkat jadi skripsi gitu? Enggak, itu beda lagi. Jadi dari KP itu nanti kita buat laporan kan. Terus habis itu nanti kita buat PPT buat diseminarkan itu. Nah, habis itu kan udah, itu kan kalau KP itu ada tugas khusus. Misal nih alatnya ada HE, terus ada reaktor kayak gitu. Nah, misal ambilnya itu efisiensi kinerja reaktor kayak gitu. Ya udah nanti kita buat ngitung-ngitung gitu, kan ada datanya kan, nanti dihitung kayak gitu udah jadi, ya udah ACC dari perusahaannya udah, terus nanti kita presentasikan kayak gitu, seminarkan gitu. Nah habis itu buatlah berita acara kayak gitu. Nah kalau udah buat berita acara nanti udah dapat nilai dari dosennya. Terus sempronya beda lagi? Ya kalau sempro itu kan di teknik kimia itu ribet. Jadi di teknik kimia itu ada TA-nya itu ada 3 kan. Yang pertama itu ada tugas penelitian. Nah tugas penelitian itu nanti bisa dikonversi ke KMP itu, tapi yang lainnya nggak bisa. Nah terus tugas penelitian itu kan nanti buat proposalnya pas di mata kuliah metode penelitian. Nah, nanti metode penelitian itu fokusnya ke buat proposal penelitian. Habis itu sempro kan, terus di semester depannya ambillah tugas penelitian. Jadi udah mulai masuk lab. Nah, penelitian, habis itu nanti tergantung sama dosen masing-masing. Ada yang kayak cuma ya udah publikasi jurnal saja sudah cukup, tapi ada juga beberapa dosen yang kayak minta seminar nasional, terus intinya tuh seminar hasil penelitian gitulah, bisa seminar nasional, bisa seminar hasil penelitian di depan teman-teman dan adik tingkatnya kayak gitu, tergantung sama dosennya masing-masing kalau itu untuk habis penelitiannya itu. Nah terus nanti setelah itu ada lagi skripsinya itu TPP, tugas prarancangan pabrik. Nah skripsinya ini yang 4 SPS ini yang nggak bisa dikonversi ketika kita sudah PIMNAS pun nggak bisa dikonversi karena perancangan pabrik bukan penelitian kayak gitu. Wow, kayaknya ribet ya.
Ya tinggal dijalani saja. Ada penelitian, ada perancangan. Kalau di sipil tuh kayak namanya TPP, tugas perancangan dan penelitian. Tapi kita bisa milih sih mau penelitian atau perancangan. Enak dong. Ya enak nggak enak. Tapi nggak tahu ya kenapa kok teman-temanku pada nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, cuman pada nggak ada yang sempro di semester ini. Ya karena terlalu berat. Karena sini di semester 7 pun masih ada tugas besarnya, masih ada ngaturnya. Ya beda Ya kultur. memang. Yuk, memang teknik itu lebih keras. 3,5 tahun cuma mimpi. Berarti kamu kenal Mas Zulhan? Zulhan? Siapa? Yang mana itu? Mas Zulhan dari sipil angkatan berapa sih Mas Zulhan? Ayo tuh. Lupa ya. Saya Zulhannya angkatan berapa ya? Dia itu ikut ini loh, ikut apa? Ikut itu loh, ikut kelompok kayak kelompok apa sih? KSI. Apa namanya? Cube. Ikut itu. Zulhan. Mungkin kalau pakai nama panggilan aku tahu ya. Mas Zulhan angkatan 17. Lupa aku namanya panjangnya siapa. Pokoknya aku nak manggil Mas Zulhan. Oh, kurang tahu sih kalau 17, jarang aku tahu. Tapi kayak ada yang Terus kamu pas selama ngerjain PKM itu kayak suka dukanya itu ada nggak? Banyak dukanya atau banyak sukanya? Kalau aku sendiri ya, kalau boleh jujur tuh banyak. Ya gimana ya? Dukanya tuh juga banyak sih, karena kan ini ya di antara semua kelompok itu kan yang belum terkonversi itu kan cuma aku ya, yang dari gizi, terus yang dari biologi itu kan sudah terkonversi semua, baik skripsinya maupun pendadaran, istilahnya mereka tuh udah lulus gitu loh, lolos. Iya. Bahkan lolos kemarin pendanaan aja udah lulus gitu. Nah, sedangkan aku kan pas itu lagi bener-bener kayak ini apa namanya, harus KP dan lain sebagainya. Iya. Darullah itu ya, kemarin itu pas KP-nya itu aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pengen aja ngajuin pas bulan Oktober gitu. Nah ya udah, jadi pas aku KP itu untung itu aku udah selesai KP-nya kan. Nah jadi maksudnya udah ACC, tinggal pulang gitu, barulah dapet itu pengumuman kalau lolos PIMNAS. Ya udah, jadi kemarin tuh pas persiapan buat PIMNASnya sendiri tuh tak sambil sama nge-lab kayak gitu. Jadi habis latihan presentasi di Mawa langsung ke kampus 2 nge-lab sampai sore. Emang. Ya walaupun nggak organisasi tapi kamu tetap sibuk ya. Iya sih. Malah lebih sibuk itu loh daripada organisasi. Organisasi kita bisa ghostingan. Kalau itu ghosting bentar udah ditelepon sama Pak Fatih. Nah iya, makanya kalau di ghosting bentar udah diburu sama atasannya. sama apa Mbak Mawanya lagi. Ngeri ya. Nah dari Bak Mawa itu semua pimpinannya dari teknik semua kan. Jadi tambah ngeri. Iya. Pak Khalid sama Pak Fatih ya. Iya, dari teknik ya. Teknik semua. Mana nggak mau lagi. Oke. Ya udah deh Al, makasih ya udah mau jadi pembicara ya, teman ngobrol lagi ya, gitulah pokoknya narasumber di podcast kami. Ya udah, kalau gitu malam ini kita cukupkan aja ya. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu, kita bisa sharing lagi, dan tetap semoga Aul makin berprestasi. Amin. Semoga cepet lulus, cepet wisuda. Amin. Oke, makasih Aul ya. Boleh ninggalin sistem ini. Oke.
Bye.